Halo teman-teman, jadi saat ini saya sedang rilis kelas e-book terbaru, Web Hospital dan Dokter Appointment, pengelolaan rumah sakit yang terdiri dari manajer dan pasien. Pada e-book ini terdiri dari banyak part, dari part 1 hingga ke part 18. Pada part ke-1 itu kita akan memahami briefing, lalu dilanjut dengan kita membaca desain. Nah, pada desain di situ kita pahami lalu lanjut hingga kita akan melakukan, tes API Laravel-nya kepada Postman dan lalu kita akan, eee, belajar untuk, menyambungkan React-nya kepada Laravel, lalu kita tes secara langsung di browser ya, teman-teman. Jadi di sini ada penjelasannya juga cara menyambungkannya pada browser dan di akhir kalian akan diajak untuk memasukkan proyeknya kepada GitHub untuk, sebagai portofolio. Nah, kelas ini tuh tujuannya untuk apa? Jadi, kelas e-book ini itu dibangun untuk bagi kalian yang suka belajar dengan metode teks. Dan bagi kalian yang, suka memiliki kontrol penuh, ini akan sangat cocok, akan menyesuaikan dengan kecepatan belajar kalian, praktek dan bacaannya ya, teman-teman. Nah, nanti lanjut. Bagi kalian yang suka mengedepankan inti dan poin-poin, jadi, kalian akan, mudah untuk menemukan poin-poin yang, sebetulnya kalian ingin langsung tahu gitu. Nah, ini cocok bagi kalian. Oke, jadi di sini kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu. Di sini kita ubah menjadi in progress. Dan selanjutnya, kalau kita lihat di sini akan ada dua proses ya. Kita melakukan uji coba sebagai manajer dan juga sebagai seorang pasien. Jadi untuk mendapatkan data-datanya terlebih dahulu dan menambahkan data utama, di sini lebih baik kita fokus kepada seorang manajer terlebih dahulu, ya. Jadi untuk login manager itu dibedakan, ada di bagian admin, lalu login, dan kebetulan dia versi tampilannya adalah desktop ya, bukan mobile. Jadi di sini bisa kita pindahkan ke bawah seperti ini, lalu kita matikan responsifnya, dan di sini dapat kita bikin dulu seperti ini. Jadi kalau ada error itu kelihatan. Nah, selanjutnya, sebelumnya pada bagian backend, kita sudah membuat yang namanya adalah sebuah seeder atau akun manager. Nah, di sini kita bisa coba login menggunakan akun manager bwa.com, lalu menggunakan password yang sudah kita tambahkan sebelumnya di sini. Baik, setelah itu kita tinggal coba login, dan di sini tulisannya adalah invalid credentials. Lalu kita mendapatkan masalah, yaitu adalah masalah course. Nah, saya curiga bahwa di bagian course ini harus ditambahkan full URL seperti saat ini front end kita berjalan di HTTP ya. HTTP seperti ini. Lalu kita coba refresh dan kita coba login lagi. Dan sekarang kita sudah bisa berhasil login. Jadi konsol sama network ini sangat penting sekali untuk mengidentifikasikan apabila ada sebuah error ya. Jadi bisa dibuka aja seperti ini. Oke, di sini tidak ada fotonya karena ketika kita bikin data baru pada bagian di sini, dia fotonya tuh asal-asalan ya, URL-nya masih palsu. Tapi nanti ketika kita uji coba sebagai customer, seharusnya akan ada fotonya. Oke, dan di sini kenapa sudah ada transaksi? Karena kalian ingat nggak sebelumnya ketika melakukan uji coba Postman, kita sudah membuat data transaksi terbaru. Jadi apabila kita lihat pada bagian spesialis, ini sudah ada datanya juga karena sebelumnya kita melakukan uji coba Postman. Hospital, terus juga kita lihat lagi sudah ada spesialisnya, lalu sudah ada transaksi, sudah ada data dokter, ya seperti ini. Oke,
Well, berarti sebaiknya kita melakukan uji coba ini dari ulang, ya. Jadi di sini kita balik lagi kepada admin, login, lalu untuk bagian project backend, di sini kita rollback dulu dengan menjalankan PHP Artisan titik 2 migrate, PHP Artisan migrate titik 2 fresh, lalu menjalankan seeder seperti ini. Jadi seluruh data yang sudah kita tambahkan pada Postman itu dihapus terlebih dahulu. Setelah itu kalau kita login lagi di sini, datanya semua masih kosong, ya. Untuk yang bagian testimonial karena nggak ada fiturnya di kelas ini masih data dummy. Jadi kalian bisa tingkatkan lagi fitur yang masih belum di-include pada kelas ini menggunakan ilmu yang sudah kalian pelajari sebelumnya di kelas ini. Oke, di sini semua masih kosong. Kita lihat spesialis juga masih kosong. Begitu juga untuk data lainnya, seperti ini. Well, pertama kita harus menambahkan data spesialis terlebih dahulu. Untuk terkait dari foto, saya sudah ada fotonya. Ini saya dapatkan dari Adobe dan juga dari FreePic. Kalian harus download sendiri ya. Karena kalau saya berikan, ini khawatirnya nanti ada masalah copyright seperti itu. Nah, di sini untuk menambahkan data, saya akan melihat data yang sudah ada terlebih dahulu. Seperti ini ya, sebagai contoh, ini dari desainer sudah disiapkan seperti ini. Jadi hanya perlu saya tambahkan. Oke, di sini kita coba satu data dulu. Untuk mata, itu dia namanya, apa nih, agak susah ya. Saya juga kurang paham kenapa begitu susah namanya. Nah, sekarang kalau kita coba simpan, dia bakal error seperti ini. Ya, sesuai karena di sini sudah ada juga. Kalau misalnya datanya belum lengkap, dia bakal error seperti ini. Harganya kita masukin 1.000.000, oke, 250.000. Terus di sini untuk deskripsinya, mungkin kita bisa tambahkan data contoh aja ya. Kalian boleh gunakan yang namanya adalah lorem ipsum. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu bisa kita coba simpan. Dan sekarang kita sudah memiliki satu data zero doctors karena belum ada dokter yang menggunakan data ini. Lalu kalau kita lihat details, di sini belum ada data dokternya dan kita bisa melakukan proses edit ya. Di sini kita bisa melakukan proses edit. Nah, seperti ini. Kalau kalian mau edit misalnya di sini tanpa menggunakan misalnya bahasa Inggris kesehatan mata, misalnya seperti ini. Atau mata sehat. Nah, di sini kita harus menambahkan foto yang tadi ya, yaitu adalah mata. Karena setiap update dia harus menambahkan foto lagi. Di sini kita bisa coba simpan. Nah, kalian ingat nggak sebelumnya ketika kalian validasi data, itu kita bisa tanpa harus menambahkan foto lagi. Jadi kalau di sini kita coba edit lagi ya. Misalnya mata batin. Nah, di sini kita simpan. Nah, kenapa di sini dia required? Karena dari front end itu required. Walaupun ketika pada bagian back end ya, pada bagian back end di sini tuh spesialis request dia dibikin sometimes seperti ini. Tapi kalau dari front end memang harus required, terpaksa kita harus menambahkan lagi. Nah, seperti ini mata batin. Oke. Jadi sudah dapat kita edit ya. Nah, saya mau ganti datanya lagi kepada semula. Di sini kita tambahkan terus seperti ini. Oke, very good. Dan kalian bisa tambahkan lebih dari satu data. Oke, di sini saya sudah menambahkan 3 data. Sekarang kita bisa lanjut kepada proses data hospital ya. Di sini kita bisa coba tambahkan data hospital. Kita pilih fotonya. Kalian bisa gunakan foto kalian pribadi.
Dan di sini kita kasih nama misalnya adalah Limi Jati. Oke, seperti ini atau Limi Jati aja. Lalu masukin nomor handphone. Terus untuk deskripsinya, oke, seperti ini. Lalu kita pilih kotanya Jakarta atau Bogor, misalnya Jakarta. Terus kode posnya. Setelah itu ada alamatnya ya. Di sini untuk alamatnya kalian bebas ya mau tulisnya seperti apa. Oke, seperti ini. Mungkin diganti-ganti seperti ini. Lalu setelah itu kita simpan dan di sini kita sudah memiliki satu data rumah sakit. Sekarang kita coba edit ya. Misalnya kita mau edit namanya. Lalu kita mau ganti foto juga di sini. Juga bisa ya. Oke, sekarang sudah bisa edit juga. Baik. Nah, tinggal ditambahkan saja untuk beberapa data lainnya. Oke, jadi untuk rumah sakit saya sudah punya dua data, satu di Bogor, satu lagi di Jakarta seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita sudah memiliki spesialis, hospital, lalu kita butuh data dokter, ya. Di sini kita bisa tambahkan, lalu tambahkan fotonya. Ini untuk pasien, kalau untuk dokter ya seperti ini, kita bisa tambahkan. Lalu kasih aja namanya mungkin Sarina Dwi. Terus di sini nah misalnya seperti ini ya, hanya contoh. Nah dia mau taruh di mana? Apakah Mayapada atau Limijati? Terus dia spesialisnya sebagai apa? Mungkin di sini sebagai kardiologi. Terus dia sebagai wanita, pengalamannya adalah 3 tahun ya. Lalu kita simpan. Nah di sini kenapa dia error seperti ini? Oke, karena kita lupa menambahkan data spesialis ke dalam sebuah rumah sakit. Jadi setelah menambahkan data rumah sakit di sini, kita harus kepada details, kita pilih kita mau nambahin data apa. Misalnya di rumah sakit ini cuma ada spesialis kardiologi. Contoh seperti ini. Sedangkan di rumah sakit Mayapada, di sini dia datanya cukup banyak ya. Ada neurologi, lalu juga ada untuk bagian mata seperti ini. Oke, ingat nggak fitur yang kita bikin cukup sederhana sebelumnya? Ini sangat membantu sekali dari segi user experience. Jadi di sini kelihatan total spesialisnya berapa, total dokternya berapa, seperti ini. Nah sekarang, kalau kita mau nambahin dokter kardiologi, kita bisa menambahkan di kedua rumah sakit, karena kedua rumah sakit memiliki spesialis tersebut. Nah berarti di sini kita tinggal tambahkan lagi fotonya. Sarina Dwi. Nah di sini oke seperti ini. Nah tadi kita mau dia pilih spesialisasinya dia sebagai kardiologi. Berarti tersedia di kedua rumah sakit. Beda cerita kalau misalnya dia sebagai dokter mata. Itu cuma ada di Mayapada, di Limijati itu nggak ada. Misal kita pilih Limijati. Oke. Pengalamannya 3 tahun. Nah, di sini bakal error. Berarti dia harus dipindahkan kepada Mayapada. Kita simpan baru bisa. Dan di sini kita bisa lihat secara detail seperti ini, belum ada transaksi. Kita coba edit ya. Misalnya oke, terus fotonya kita coba edit juga. Nah, seperti ini. Setelah itu kita ganti dia di rumah sakit Limijati. Dia bakal error, kita ganti kardiologi, dan sekarang sudah bisa seperti ini. Jadi backend kita dalam memvalidasi sebuah data itu sudah berjalan dengan baik ya, seperti itu. Oke, saat ini kita sudah memiliki dua data dokter ya di sini.
Dan kita lihat lagi di transaksi belum ada data transaksi dan kita tidak bisa membuat transaksi di sini. Yang hanya bisa membuat data transaksi itu adalah seorang pasien, seperti itu. Jadi kita sudah memiliki data update di sini, seperti ini, tapi belum ada transaksi ya. Jadi sepertinya untuk bagian di sini kita sudah selesai melakukan uji coba, tinggal kita coba logout ya. Lalu kita bisa melakukan uji coba sebagai seorang pasien. Nah, di sini kita pilih dulu. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa melakukan uji coba sebagai pasien. Mungkin diawali dengan register dulu ya. Nah, di sini kita change foto. Lalu setelah itu kita pilih pasiennya di sini. Setelah itu kita kasih nama, misalnya adalah Jaka Brian. Oke. Nah, kita masukin nomor handphone, asal-asalan, pilih dia gendernya sebagai male, terus di sini kita kasih Jaka Brian atau enggak bwa.com. Kita masukin passwordnya. Nah, di sini oke. Nah, validasi sudah jalan ya. Tinggal kita coba register aja. Nah, sekarang kita sudah register. Kita perlu melakukan proses login seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa data dokter yang sudah kita tambahkan sebelumnya ya, seperti ini. Oke. Ini adalah tampilan dari customer ya. Di sini kita bisa melihat seluruh spesialis yang tersedia. Lalu kita lihat bagian order masih kosong. Terus bagian settings kita bisa logout. Nah, kalau sudah logout kita coba login lagi. Dan di sini sudah berhasil. Oke, berarti backend kita sudah dapat berjalan untuk bagian sistem authentication. Nah, apabila link ini kita coba kunjungi di sebuah incognito, di mana di sini belum login sama sekali, dia akan diarahkan kepada halaman login, seperti itu. Dan apabila kita sebagai customer coba masuk kepada halaman admin, itu kita akan diarahkan kepada halaman sederhana seperti ini, bahwa kita tidak punya permission, seperti itu. Jadi memang harus sebagai manajer untuk mengakses halaman tersebut. Berarti di sini sistem keamanan kita sudah cukup bagus ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sekarang sebagai customer kita pengen cari dokter kardiologi. Nah, di Limijati itu tersedia satu dokter, sedangkan di Mayapada tidak ada dokternya. Jadi kalau kita klik di sini ada detail rumah sakitnya seperti ini. Oke, kita pilih dokter yang available, kita pilih Katrina, kita lihat profilnya seperti ini. Oke, dengan biaya sekian. Lalu kita set appointment. Misalnya kita pilih dia 11.30 tanggal 26. Ya, kita coba pilih. Oke. Setelah itu kita coba kembali lagi ya. Di sini 26.11 kita kembali. Kita ganti lagi yang jam 16.30. Nah, di sini juga sudah berjalan ya, sudah dinamis. Ada pajak 11%. Oke, seperti ini. Lalu kita lakukan pembayaran dan kita mengirim sebuah bukti contoh bukti transfer ya, seperti ini. Oke, very good. Setelah itu kita tinggal melakukan proses booking saja. Dan kita akan berada di halaman confirm seperti ini dengan status waiting karena harus disetujui terlebih dahulu oleh pihak rumah sakit. Khawatirnya pada waktu tersebut dokternya itu ternyata berhalangan seperti itu. Lalu di sini kita bisa view orders untuk melihat order kita yang tadinya kosong sekarang sudah ada ya, seperti ini datanya. Bisa lihat bukti pembayaran seperti ini, which is very good. Nah, sekarang kita coba booking lagi untuk dokter yang sama ya, kita coba booking lagi. Di sini seharusnya
untuk tanggal tersebut sudah sold out karena sudah diambil oleh orang lain, seperti itu. Nah, di sini bisa kita lakukan booking pada tanggal lainnya. Atau di sini kita coba booking untuk spesialis lain ya. Misalnya untuk di sini ada satu dokter, untuk dokter Joko. Di sini gendernya udah sebagai male ya, udah benar ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya di sini kita cek kembali semuanya masih available karena belum ada yang melakukan booking sebelumnya. Nah, di sini kita bisa melakukan pembayaran, diperiksa dulu seperti ini. Apabila sudah bayar, kita masukkan bukti transfer dan di sini sudah selesai. Lalu kita lihat saat ini kita sudah memiliki 2 order untuk kedua spesialis yang berbeda seperti saat ini. Oke, selanjutnya adalah kita harus melakukan uji coba sebagai seorang manajer. Nah, daripada kita di sini log out ya, lebih baik di sini kita buka satu lagi browser untuk berperan sebagai seorang manajer ya. Jadi di sini kita coba login lagi sebagai seorang manajer, admin lalu login. Di sini kita pilih sebagai manajer. Dan kalau kita lihat sudah ada 2 transaksi dari yang kita lakukan sebelumnya di sini. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa melihat secara details dia booking dokter yang mana, siapa pasiennya, rumah sakitnya, alamat, terus juga ada bukti pembayaran, lalu juga ada statusnya masih menunggu. Di sini kita bisa melakukan 2 hal. Apabila dokternya tidak tersedia, kita bisa coba reject aja, seperti ini. Lalu kita melakukan refund ya, seperti itu. Dan apabila sebagai customer, kita bisa melihat bahwa di sini sudah berubah menjadi rejected. Nah, seperti ini ya. Nanti akan dilakukan refund oleh pihak rumah sakit kepada customer. Dan yang kedua, di sini kita akan coba pada bagian waiting. Di sini kita cek dulu sudah benar, lalu kita approve. Oke. Jadi Bapak Jaka ini akan bertemu Ibu Katrina untuk konsultasi terkait kardiologi, seperti itu. Pada waktu yang sudah dipilih sebelumnya. Dan berada di rumah sakit berikut, sudah ada alamatnya juga. Oke, bahkan di bagian sini seharusnya sudah berubah menjadi approve dan juga sudah ada alamatnya seperti ini. Well. Jadi sebenarnya sampai sini sudah selesai ya. Kita sudah melakukan uji coba juga dan kita juga sudah menambahkan data-data dari segi admin seperti ini. Terus juga dari segi customer kita juga sudah melakukan proses daftar account maupun login ya, seperti ini. Jadi saya rasa untuk bagian back end kalian telah belajar banyak. Namun apabila kalian ingin lanjut untuk belajar front end, silakan mengikuti kelas yang bagian front end ya, karena terpisah. Di kelas ini hanya fokus kepada back end, namun kalian mendapatkan sebuah source code dari project React di sini yang bisa digunakan, boleh dijual lagi untuk source code-nya, untuk kebutuhan klien kalian, dan juga apapun itu. Oke. Well, di sini sudah selesai 1 sampai 6. Gimana? Kalian sudah banyak belajar belum? Kalau masih ada yang bingung bisa tanya-tanya ya di forum yang sudah disediakan sehingga nanti kalian sudah benar-benar matang proses belajarnya. Nah, di sini bisa complete. Oke, seperti ini. Oke, people with the spirit of learning, terima kasih telah mempelajari kelas ini dengan baik. Namun apabila masih ada yang bingung, silakan tanya-tanya aja ya, agar hasil belajarnya lebih maksimal juga. Dan di sini kalau ada yang kurang nanti akan kita tambahkan juga
apakah ada bug atau ada yang masih kurang, itu perlu ditingkatkan kembali bersama-sama nantinya. Well, people with the spirit of learning, sampai jumpa di kelas premium lainnya. Oke, people with the spirit of learning, begitulah pembelajaran untuk kali ini. Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini. Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi. Oke, people with the spirit of learning, mari kita lanjutkan pembelajarannya.